Ibu, Bapak, dan Saudara, selamat pagi dan salam jumpa kembali. Beberapa bulan sebelum PPKM, saya bersyukur saya sempat dine in. Seorang teman di Jakarta mengajak saya makan di sebuah kafe yang baru di daerah Kelapa Gading. Singkat cerita, hanya sedikit menu yang disajikan dan yang keluar adalah seporsi salmon steak. Saya terkejut sekali, di samping saya kurang suka salmon dan ukurannya hanya berapa ratus gram, dan alangkah terkejutnya ketika bill akan dibayar. Wah, saya mengintip, harganya luar biasa mahalnya. Jadi salmon yang steak kecil beberapa ratus gram, tapi harganya bisa mencapai 500.000 rupiah. Wow. Dan saya penasaran, saya lalu menyelidiki apa yang menyebabkan ikan salmon ini menjadi menu yang populer ya di masa sekarang, khususnya di kalangan kaum muda, dan apa yang menyebabkan ikan salmon ini begitu mahal. Dalam penelitian saya menemukan paling tidak ada 2 karakter dari ikan salmon ini yang menyebabkan ikan ini luar biasa dan begitu mahal setelah disajikan di restoran. Karakter yang pertama dari ikan salmon ini yang menyebabkan dia istimewa dan mahal ini adalah berani melawan arus. Lalu karakter yang kedua dari ikan salmon ini, ternyata ikan ini jenis ikan yang tangguh, dapat melompat-lompat ya, mendaki air terjun itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini saya juga ingin share tentang sebuah topik yang berani dan menantang kita sebagai orang Kristen, yaitu berjalan di atas persoalan hidup. Berjalan di atas persoalan hidup. Mari kita membaca nas Alkitab kita yang pertama terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Di dalam nas khotbah pagi ini kita membaca tentang Yesus berjalan di atas air. Perahu murid-murid Yesus tiba-tiba dihantam dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi kira-kira jam 3 dini hari, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, saudara-saudara, memang murid-murid Yesus berada di dalam sebuah perahu yang sama dan menghadapi persoalan yang sama. Tetapi kita melihat di sini bahwa mereka menghadapi persoalan dengan sikap yang berbeda. Ketika murid-murid yang lain melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan dan menyangka Yesus hantu. Akan tetapi seorang murid bernama Petrus bersikap lain. Pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas
air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus kemudian mulai takut tenggelam. Tuhan, tolonglah aku, seru Petrus. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau gelombang pantai adalah gambaran bagi persoalan hidup manusia pada masa sekarang, bagaimanakah dengan sikap kita? Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa sikap yang tercermin, menjadi cerminan bagi kita melalui cerita Petrus ini. Apakah di antara saudara mungkin memiliki sikap seperti murid-murid kebanyakan, yaitu sikap takut? Inilah sikap orang yang tidak beriman, yang tidak mengatasi persoalan hidup. Nah, ataukah saudara mungkin bersikap seperti Petrus yang kedua, yaitu sikap bimbang dan sikap iman yang kalah? Ataukah ada di antara saudara mungkin di dalam menghadapi gelombang hidup ini, saudara mungkin seperti Petrus yang pertama. Nah, saudara-saudara, kita membaca di sini, begitu Petrus tahu bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, Petrus di sini berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Oh, saudara-saudara, saya yakin perkataan Petrus ini merupakan perkataan iman. Sesungguhnya Petrus mengucapkan suatu pengakuan iman. Petrus teringat dengan peristiwa ajaib di masa yang lalu. Petrus teringat dengan peristiwa bagaimana Yesus sanggup memberi makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Petrus teringat bagaimana Yesus juga berkuasa mengusir roh-roh jahat keluar dari dalam tubuh manusia. Petrus teringat bagaimana Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, Petrus di sini kemudian berseru, "Tuhan, apabila Engkau itu, yaitu Tuhanku yang berkuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan berkuasa mengusir roh-roh jahat, serta yang sanggup memberi makan 5.000 orang, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan apa yang terjadi, saudara, sungguh luar biasa. Petrus berjalan di atas air. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sebuah contoh kisah lain yang menarik di dalam nas kita yang kedua, yaitu yang diambil di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-33. Pada waktu itu bangsa Israel diperhamba di Mesir. Allah memberikan janji melalui Musa bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar, umat Allah, dan Allah akan memberikan tanah Kanaan menjadi tempat tinggal mereka, suatu tempat yang subur dan makmur.
Sebab itu pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah mempunyai harapan bagi masa depannya. Mereka mempunyai tujuan hidup, mempunyai cita-cita, dan mempunyai kesempatan untuk mencapainya. Tetapi kemudian karena ketidakpercayaannya bangsa Israel, maka Allah menghukum mereka sehingga mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada kesulitan yang menghadang di depan mereka, yaitu mereka harus berperang dahulu dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar, bahkan tinggal di dalam Kanaan. Nah, inilah kesulitan terakhir dan terberat yang harus dihadapi oleh bangsa Israel. Tetapi karena kebijaksanaan Musa, maka diutuslah 12 pengintai untuk menyelidiki negeri Kanaan. Nah, dari sinilah saudara-saudara kita akan belajar dua sikap para pengintai di dalam menghadapi kesulitan. 10 dari 12 pengintai tersebut secara singkat kita baca di sini mulai berkata kepada Musa dengan nada yang takut dan gemetar. Mereka berkata, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah air susu dan madunya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat sekali. Dan kota-kota mereka berkubu sangat besar. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, pengintai-pengintai yang lain juga berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Dan sebagai akibatnya Bapak Ibu Saudara, seluruh bangsa itu sontak menjadi tawar hati, menjadi gemetar dan menangis. Lalu mereka mulai bersungut-sungut di hadapan Musa dan Allah dengan berkata, sekiranya saja kami mati di Mesir. Mengapa Tuhan membawa kami ke sini? Mereka mulai kehilangan kepercayaan. Mereka mulai kehilangan semangat. Mereka mulai kehilangan harapan. Mengapa saudara? Jawabnya adalah karena mereka melihat kesulitan lebih besar daripada kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah sikap 10 pengintai. Melihat kepada kesulitan. Inilah sikap seorang yang pesimis. A pessimist sees the difficulty of every opportunity. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, di sini kita juga ditinggalkan satu kisah yang berkemenangan. Dikatakan di sini tidak demikian halnya dengan 2 pengintai lainnya, yaitu yang bernama Kaleb dan Yosua, 2 di antara 12 pengintai. Kaleb berkata kepada Musa di hadapan bangsa Israel, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara-saudara, itulah sikap orang yang beriman. Itulah sikap orang Kristen yang menang. Memang kita akui bahwa hidup di dunia ini saudara, kita tidak luput dari kesukaran hidup. Kita tidak akan luput dari penyakit yang mengerikan seperti sekarang ini. Dengan menyebarnya
virus COVID-19. Baik secara lahir maupun batin. Kita dan semua manusia di dunia ini cukup kewalan dan cukup menderita akibatnya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen secara khusus, jangan kita menyerah kepada keadaan. Jangan kita lari dari kesulitan. Sebaliknya, hadapilah kesulitan itu dengan iman. Dan lihatlah kesempatan di balik setiap kesulitan tersebut. Yaitu kesempatan yang menjadikan iman kita lebih murni kepada Tuhan. Kesempatan yang membawa hidup kita lebih dekat kepada Dia. Saudara-saudara, inilah sikap orang yang menang. Sikap yang melihat kepada kesempatan. Inilah sebuah sikap yang optimis. Dan an optimist sees the opportunity of every difficulty. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, marilah kita merenungkan nas Yesus berjalan di atas air ini. Saya percaya nas ini merupakan sebuah panggilan bagi kita semua di masa-masa kesulitan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kita membaca dan juga mendengar di sini sebuah panggilan dari Yesus, yaitu panggilan kemenangan, berjalan di atas air, berjalan di atas persoalan hidup. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu jangan takut akan pencobaan dan masalah dan juga penderitaan di dalam hidup kita ini. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita takut akan persoalan hidup. Jangan kita takut akan masalah hidup ini. Dan juga kita jangan takut akan tantangan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, jangan takut gagal. Amin. 失败，再站起来。gagal, bangkit lagi. Di suatu sore hari, tampak seorang pemuda tengah berada di sebuah taman umum. Dari raut wajahnya, tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung di sana. Dia sebentar berjalan dengan langkah gontai dan kepala tertunduk lesu. Sebentar terduduk dan menghela napas panjang. Kegiatan itu diulang berkali-kali, seakan dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Saat itu, tiba-tiba pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon tempat dia duduk sambil melamun. Dengan perasaan iseng dan kesal, diambilnya sebatang ranting dan segera sarang laba-laba itu pun menjadi korban kejengkelan dan keisengannya. Dirusak tanpa ampun. Perhatiannya teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba.
dalam hati, dia ingin tahu kira-kira apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya. Apakah laba-laba akan lari terbirit-birit? Atau dia akan membuat kembali sarangnya di tempat lain? Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban untuk waktu yang lama. Karena si laba-laba kembali ke tempatnya semula, mulai mengulang kegiatan yang sama. Merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal. Semakin lama, semakin lebar, dan hampir menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba yang sibuk bekerja lagi dengan penuh semangat memperbaiki dan membuat sarang baru, kembali ranting si pemuda beraksi dengan tujuan menghancurkan sarang tersebut untuk kedua kalinya. Dengan perasaan puas dan ingin tahu, diamati ulah si laba-laba. Apa gerangan yang akan dikerjakan setelah pengurusan sarang kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba mengulangi kegiatannya. Kembali mulai dari awal, dengan bersemangat, merayap, merajut, melompat dengan setiap helai benang yang dihasilkan dari tubuhnya. Memintal, membuat sarang sedikit demi sedikit. Melihat dan mengamati ulah laba-laba, membangun sarang yang telah hancur untuk ketiga kalinya. Saat itulah, si pemuda mendadak sontak, tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak dan dihancurkan. Sebanyak itu pula, laba-laba membangun sarangnya kembali. Dengan giat, bekerja tanpa mengenal lelah. Semangat binatang kecil sungguh luar biasa. Hal itu menimbulkan perasaan malu si pemuda. Karena sesungguhnya, si pemuda berada di taman itu dengan hati dan perasaan gundah karena dia baru saja mengalami satu kali kegagalan. Melihat semangat pantang menyerah laba-laba, dia pun berjanji dalam hati, "Aku tidak pantas mengeluh dan putus asa karena telah mengalami satu kali kegagalan. Aku harus bangkit lagi, berjuang dengan lebih giat dan siap memerangi setiap kegagalan yang menghadang." Seperti semangat laba-laba kecil yang membangun sarangnya kembali dari setiap kehancuran. Jangan takut gagal. 失败是成功的过程. Kegagalan adalah bagian kecil dari sebuah proses kesuksesan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan hidup kami, supaya ibarat benih yang akan bertumbuh dan berbuah-buah. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap iman yang berkemenangan. Seperti Petrus, yang mula-mula seperti Petrus, pada posisinya yang pertama, yang memenuhi panggilan Yesus Tuhannya, panggilan kemenangan untuk berjalan di atas air. Demikian pula ya Tuhan, tolonglah kami ini juga, supaya kami memenuhi panggilan-Mu untuk berjalan di atas persoalan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur, dan berserah diri. Amin.